Coba Bapak lihat candi-candi yang megah itu, coba logikamu bisa mikir nggak? Terjangkau nggak logikamu? Tidak. Tetapi leluhur kita sudah mencipta dan keajaiban terjadi. Maka menjadi Borobudur menjadi 7 keajaiban dunia. Karena apa? Tidak bisa dipikirkan oleh para profesor, oleh para insinyur, oleh para engineering. Nah, keajaiban terjadi karena leluhur kita sudah punya ilmu yang dahsyat tadi. Nah, ini yang ilmu-ilmu yang orang tua dulu leluhur kita tuh lakukan gitu loh. Leluhur kita lakukan. Dan hari ini ilmu itu saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya sudah praktekkan itu. Jadi bukan katanya ini. Ya, bukan katanya. Maka hari ini ya, kalau tidak teman sendiri ini nggak tak kasih tahu ini ya. Oke, ya di Bali karena ajaran leluhur di Bali masih dipelihara dengan baik, maka praktekkan. Inilah yang dahulu dilakukan oleh leluhur kita. Dan semuanya punya hak yang sama tanpa terkecuali. Kalau Niko bisa, kalian juga pasti bisa. Ketika saya ingin mengembangkan usaha ke luar negeri, saya cipta dulu. Ya, saya cipta dulu. Dan semuanya keajaiban yang terjadi. Hari Minggu kemarin kami menerima delegasi dari pengusaha dari Kazakhstan, Bapak sekalian. Ya. Kami belum sampai sana, tapi kami sudah mencipta bagaimana kami bisa ke Asia Tengah. Ya, karena di sana kekayaan alamnya luar biasa. Ya, ada api abadi, ada sumber-sumber mineral yang banyak di sana. Ketika kami sudah mencipta, ya, kami sering katakan ke mentor-mentor saya, besok kamu akan aku utus menjadi duta besar swasta, ya, di Kazakhstan, Albania, Kyrgyzstan gitu. Kami belum ke sana, tetapi Tuhan sudah buat keajaiban. Orang dari Kazakhstan yang datang dulu ke kita, Bapak sekalian. Ya, datang dulu ke kita. Nah, itulah penciptaan. Dan saya nggak pernah memikir caranya. Yang penting saya melangkah gitu loh. Ya, ketika kamu tidak berani melangkah, bagaimana kamu bisa merasakan dan menemukan keajaiban-keajaiban itu dalam kehidupanmu? Ya, jadi apapun yang saat ini belum ada dalam hidupmu, mulai dicipta. Yang belum berkelimpahan, cipta kelimpahan. Yang ada kelemahan tubuh, cipta kesehatan dan kebugaran. Apapun pokoknya yang belum ada, kamu cipta. Yang belum ada pasangan, dicipta. Ya, ada pasangan di sampingnya. Ya, saya sudah praktekkan itu. Kalau bicara kelimpahan tadi, maka rasakan hatimu. Kalau pengen kelimpahan, buat hatimu setiap hari itu merasakan kelimpahan. Ya, buat hatimu setiap hari merasakan kelimpahan. Logika kita menjadi batasan. Maka sekarang ilmunya tidak pakai logika. Ya, tidak pakai logika. Penciptaan tadi ya, dicipta tadi. Penciptaan dirasakan action. Dan disitulah Bapak Ibu semuanya keajaiban akan menyertai perjalananmu gitu loh. Hari-harimu akan ketemu dengan namanya keajaiban. Dan penciptaan pasti cepat terwujud di dalam kehidupan. Nah, seringkali ketika orang itu ada berita sakit itu justru yang diakses itu tadi ketakutan, membayangkan nanti di rumah sakit dipasang selang-selang, kemudian ditengok saudaranya. Ini kan justru membuat apa? Sel-selnya semakin tadi banyak yang mati sel-selnya. Ya, sel-selnya ikut menjadi lemah. Nah, jadi dilawan dengan perkataan, dengan imajinasi, kemudian dirasakan. Kalau perlu melangkah. Jadi dipaksa Bapak sekalian, dipaksa. Setelah semua indera yang ada di atas ini dilibatkan, sekarang rasanya ini sekarang dialami. Contoh ya, sering tak ajarkan di YouTube juga ada. Kalau kamu pengen kelimpahan, sekarang rasakan hatimu ini berkelimpahan gitu loh. Kemudian kalau pengen sehat, ya buat hatimu setiap hari merasakan sehat. Tadi saya udah belajar Bapak Ibu, ketika nggak enak badan, saya
bervisualisasi, membayangkan saya sedang lari muteri lapangan, saya sedang naik gunung, saya sedang jalan-jalan di sawah gitu kan. Nah, itu akan membuat semangat, ya. Jadi ini rasanya pun nanti berbeda. Jadi ini ada Iwan ya, saya kemarin tuh punya keluhan tensi saya tinggi. Kemudian sama Iwan dibuatkan ya salah satunya minum Nutrino Bapak sekalian. Dan sekarang ini tensi saya udah normal. Dan saya bayangkan, jadi ketika minum itu saya bayangkan sehat, kemudian saya ucapkan tadi. Dan saya tidak lagi membayangkan minum obat tensi dan tensinya tinggi enggak. Saya bayangkan saya sudah sehat, normal, dan saya semakin fresh, ya semakin powerful dan semakin strong gitu loh ya. Jadi bayangkan dicipta ya. Dan sungguh luar biasa ya, minumnya eterik ditambahi Nutrino tadi ya. Wah, ini powerful. Oke, Bapak sekalian ya. Ketika kamu ya membuat kelimpahan orang itu mudah. Jadi kalau kamu pengen merasakan kelimpahan dalam hatimu, lakukan ya bagaimana kamu bisa membuat orang lain itu berkelimpahan. Kalau kamu sudah bisa membuat orang lain kelimpahan, kamu pasti hatimu akan mengalami rasa kelimpahan itu gitu. Contoh gini, membuat kelimpahan itu dengan uang 100.000 itu kita bisa membuat orang lain itu berkelimpahan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu datang ke tukang sol sepatu, ada nggak di sini sol sepatu ya? Ada ya, sol sepatu, sol sandal gitu ya. Bawa sandal satu, suruh jahit. Kira-kira berapa upahnya di sini, Wi, yang kamu sering ngesol itu? 20.000. Wah, kamu biasanya kasih goceng ya? 15.000 ya, satu sol katakanlah 15.000. Kemudian Bapak Ibu tinggalkan uang 100.000 ke orang itu tanpa minta kembalian. Kira-kira tukang sepatu tadi merasa kelimpahan nggak? Merasa kelimpahan, gitu loh. Dan kelimpahan segera terwujud di dalam kehidupan. Jadi uang 100.000 pun bisa membuat orang lain itu berkelimpahan. Ketika orang itu sudah merasakan kelimpahan, maka hatimu pasti akan merasakan kelimpahan itu. Dan ini rahasia uang Bapak sekalian ya, kita kasih rahasia uang. Ketika Bapak Ibu ngasih orang doa, Bapak Ibu cuma dapat ucapan apa? Terima kasih. Oke, saya doakan ya, gitu kan. Biasanya gitu kan. Kalau nggak punya uang kan, udah saya doakan ya. Gitu. Jadi banyak orang itu, orang belum itu ngasihnya cuma doa. Kalau Bapak Ibu cuma ngasih doa, dapatnya paling terima kasih. Ya, dapatnya paling terima kasih. Tetapi kalau Bapak Ibu ngasih uang, semuanya dapat. Terima kasih dapat. Doa terbaik pasti dapat. Benar ya? Dan kelimpahan pasti terjadi. Suka berbagi. Buat orang lain merasakan kelimpahan dan kamu pasti akan segera mengalami kelimpahan itu. Penciptaan segera terwujud. Segera terwujud. Karena ini ketika Bapak Ibu ngasih uang 100.000 ke tukang sol sepatu tadi, dia terima kasihnya berkali-kali Bapak sekalian. Dan doa yang dilantunkan itu luar biasa. Bapak di sini panggilnya kalau di Jawa itu Den gitu ya. Dan saya doakan panjang umur, sehat, walafiat, murah rezeki, banyak doanya macam-macam itu. Iya kan? Nah, dulu dengan uang tadi Bapak Ibu dapat semuanya itu. Nah, maka jangan segan-segan ya untuk suka berbagi tadi. Nah, kemudian tadi ya, cipta ini melibatkan semua indera yang ada di ini kepala ya. Indera ucapan, penglihatan, pendengaran dan penciuman semuanya dilibatkan. Dunia modern ini udah dikembangkan tadi ya, ada ilmu law of attraction, ilmu assumption dan kuantum dan lain-lain. Ini leluhur kita sudah lakukan.
Kemudian ya, cipta, rasakan apapun yang kamu inginkan, rasakan dulu. Ya, bicara kelimpahan, rasakan kelimpahan itu dalam hatimu. Berteman boleh dengan siapapun, tetapi bergaul mesti pilih-pilih. Kalau kamu sering bergaul dengan orang yang sering berkeluh kesah, kamu akan ditarik nanti. Ya, kamu akan ditarik turun. Ya, nilaimu akan turun. Maka lihat pergaulanmu. Ya, kalau orang selalu nyinyir, ngomong negatif, selalu kritik, selalu mencari kesalahan orang lain, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya, ketika orang selalu bicara tentang keburukan, tentang kondisi yang selalu pesimis, tinggalkan orang itu. Hati-hati juga, jangan sering mendengarkan kata-kata yang negatif. Nah, ini penting ini. Karena pendengaran ini juga akan merekam. Maka hindari pergaulan yang sifatnya beracun. Ya, yang suka gibah, yang suka ngomong negatif, hindari. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena dia bukan kawan sepenciptaan untuk kamu ajak bersama-sama mencipta sesuatu yang dasar di dalam kehidupan ini. Maka komunitas yang kita bangun ini, ya, karena satu sumber pengajaran, maka ini praktekkan nanti ya, sering ketemu, sering melakukan kegiatan bersama, menolong orang, menjadi saluran, udah, ini pasti nanti energinya akan semakin besar. Nah, jadi bergaul mesti pilih-pilih. Nah, contoh besok peletakan batu pertama untuk pura, ya. Ini dalam rangka apa? Kita membangun komunitas yang baik. Komunitas yang punya mimpi besar, komunitas yang punya daya cipta yang tinggi. Kan gitu. Maka selalu ya bangun komunitas yang baik, komunitas yang dasar di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ya karsa. Ya, karsa itu diposisikan itu 5 cm di bawah pusar ya, 5 cm di bawah pusar. Karsa itu artinya apa? Action ya, action. Di 5 cm di bawah pusar kita ini itu ada energi yang bersemayam ya. Energi tadi menyertai waktu kita lahir. Mungkin di Bali disebut sedulur papat 5 pancer ya. Nah, energi tadi Bapak sekalian ya, itu lama-lama, jadi ketika kita lahir tadi, maka banyak bayi ketika ada kecelakaan, banyak bayi selamat. Kenapa? Masih ada energi ilahi yang tadi, yang aktif, yang menyelubungi bayi tadi. Nah, setelah tali pusar itu putus, energi itu lama-lama tidak aktif ya, bersemayam 5 cm di bawah pusar. Nah, di sini tempatnya. Ada energi ilahi. Kalau di fisika modern itu disebut ether. Maka etheric itu dari kata ya, etheric tadi itu dari kata ether. Ether itu energi ilahi ya. Energi ilahi yang membersamai kita di waktu kita lahir di muka bumi. Nah, sebetulnya cara mengaktifkannya mudah. Ketika Bapak Ibu melangkah tadi, cipta, rasa, karsa. Ketika Bapak Ibu sudah mencipta dengan powerful tadi, semua indera dilibatkan, kemudian rasanya sudah nyambung tadi, ulu hatinya sudah nyaman, ya, ulu hati sudah nyaman, Bapak Ibu melangkah gitu loh. Artinya action. Itu otomatis yang di sini aktif. Nah, banyak orang itu sadar, banyak orang itu tahu bahwa di dalam diri kita itu ada energi ilahi tadi tapi pasif. Maka banyak orang ingin mengaktifkan energi tadi dengan cara apa? Ada yang dengan cara pencaksilat, ya, pencaksilat, olah pernapasan, samadhi, kemudian puasa. Nah, itu untuk mengaktifkan energi ilahi yang ada di bawah pusar tadi ya. Bapak Ibu belum tentu tak suruh latihan bela diri sanggup kan itu kan.
tak suruh puasa atau semedi sanggup, tapi dengan cara tadi itu langsung aktif. Jadi melangkah, ada keberanian untuk melangkah. Justru jadi ketika kita melangkah tadi, energi itu langsung aktif. Tapi pemicunya tadi ya, dimulai dari cipta yang semua indera dilibatkan, ulu hati menjadi nyaman, dan di sini ketika kita melangkah itu otomatis energi itu aktif, powernya luar biasa. Ya, jadi tidak perlu pakai tadi pencaksilat, kemudian puasa atau cara-cara yang lain ya yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, cukup dengan sadar sebenarnya ketika sudah semua indera dilibatkan tentang penciptaan kebaikan tadi. Jadi melihat yang baik, memvisualisasikan yang baik, mendengar yang baik, berucap yang baik, kemudian mencium ya, dicium aromanya, rasanya, ulu hatinya udah beres, Bapak Ibu melangkah. Ketika Bapak Ibu melangkah, otomatis energi yang tadi pasif itu menjadi aktif. Ya, itu menjadi aktif. Kenapa? Energi ilahi langsung aktif dan menyertai ya apapun yang Bapak Ibu kerjakan gitu. Nah, contoh gini, ya, contohnya begini Mas. Ada yang pernah dalam kondisi terdesak, Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang di luar logika. Pernah nggak? Kita kasih contoh ya. Saya punya teman Bapak sekalian, ketika rumahnya kebakaran, dia bisa mengangkat kulkas yang 2 pintu yang besar itu sendiri kuat. Jadi mengeluarkan itu dari rumah, dikeluarkan ke halaman itu kuat. Tapi begitu sudah padam, dia mau bawa masuk kembali, nggak kuat, gitu loh. Ya, nggak kuat. Artinya apa? Ketika dalam kondisi terdesak tadi, ulu hatimu kan nyaman, karena kamu udah nggak ada rasa nggak nyesek kan. Jadi mikirnya apa? Pokoknya mikir kebaikan aja. Apa yang bisa kerjakan kan gitu. Nah, justru disitulah tadi powernya itu muncul gitu loh. Nah, dia melangkah, ya ada keberanian di situ, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Nah, disitulah bisa mengangkat kulkas 2 pintu sendiri, Pak sekalian. Tapi ketika sudah padam, nggak kuat. Nah, ini jadi tadi sama, ya ini karsa itu action tadi. Ketika pikiranmu, ya imajinasimu, pendengaranmu, perkataanmu sudah baik semuanya, kemudian rasamu udah nyambung, ya, ulu hatimu sudah beres, action saja, ya, lakukan, melangkah, dan disitulah nanti keajaiban pasti terjadi. Itu keajaiban semua, ya, yang terjadi keajaiban semua. Kalau pakai logika terbatas. Justru tadi ketika rumahnya terbakar dia nggak pakai logika lagi. Aku kuat ya, kira-kira kan kayak gitu tadi. Ya, langsung angkat gitu aja, udah nggak mikir dia. Gitu. Tapi kalau kuat rayo pasti nggak kuat. Nah, maka seringkali logika kita ini menjadi batasan. Jadi bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan logikamu. Maka kalau kamu mau disertai Tuhan, ketika kamu mau mendapatkan energi ilahi, maka tugasmu apa? Melangkah, melakukan, gitu loh. Maka ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan pasti menyertai ya, kamu kemanapun kamu pergi. Kira-kira kalau yang disertai itu yang melangkah atau yang diam saja? Yang melangkah. Maka action aja. Ketika kamu melangkah, disitulah powernya akan muncul. Nah, seringkali kita ini mau melangkah tadi apa? Logika kita yang membatasi. Logika kita yang lebih menonjol. Pikiran kita lebih membatasi tadi. Wah, nggak mungkin itu. Wah, itu berat, itu susah, gitu kan? Itu tidak masuk akal. Ini seringkali yang kalian dengarkan dalam kehidupan ini. Maka sekarang dirubah. Tidak ada yang mustahil. Ya, karena Tuhan menyertai aku ketika aku melangkah. Tapi ilmu-ilmu tadi, dasar-dasar tadi tinggal dipraktekkan, dilakukan, dan yang terakhir ada action.
ya karsa, karena didasari di dalam diri kita semuanya tanpa terkecuali. Jadi semuanya sama. Di dalam diri kita ada energi ilahi yang selama ini ternyata kita diamkan gitu loh. Yang selama ini ternyata ada power yang besar tetapi tidak kita manfaatkan. Karena mungkin banyak orang juga belum tahu. Ya. Semuanya serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Ketika aku melangkah, ada kemungkinan aku menemukan sesuatu yang lebih baik di depan sana. Ketika aku melangkah, serba mungkin aku menemukan sesuatu yang dasar di depan sana. Maka energi ilahi tadi akan terjadi ketika kita semuanya melangkah. Tidak pakai logika.